selamat datang di podcast kami hari ini. Yeay. Sini aku Rizya Karina dengan partnerku dan kita. Nah, kami di sini mau berbincang-bincang nih dengan teman-teman disabilitas kami mengenai kehidupan keseharian mereka dan hambatan apa sih yang mereka hadapi dalam menjalannya. Ya, betul banget. Sebelum kita tanya-tanya, kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Ayo, dimulai dari sini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zainal Abidin, biasa dipanggil Zainal, dan aku adalah penyandang disabilitas mental. Oke. Nah, dulu kita tanya-tanya ke mereka. Jadi kita mau mana dulu nih, Kak? Nah, kita ke dulu kali ya. Ya, cewek dulu ya. Ladies first. Oke. Nah, aku pengen bertanya nih, apa boleh kalau kamu berbagi cerita tentang rutinitas keseharian kamu dan apa hambatan yang kamu alami? Oh, jadi teman-teman keseharian Tria ini dia tuh suka ngapain ya yang suka umumnya. Nah, hambatan ini ternyata dia sulit untuk membaca oral yang cepat teman-teman. Hambatan Tria juga masih belajar untuk membaca oral. Jadi teman-teman mungkin yang punya teman kali bisa pelan-pelan aja. Oke, jadi karena kalian lagi bilang hambatan komunikasi dengan orang lain, sekarang aku nanya nih, kalau dia berkomunikasi dengan orang lain itu lebih nyaman dengan kalian gimana? Kayak berarti dia dulu lebih nyaman kalau misalkan komunikasi itu pakai bahasa isyarat. Nah, teman-teman yang lain, ayo kita belajar bahasa isyarat bareng-bareng ya. Ya, benar tuh. Jadi kita kan jadi bisa berkomunikasi dengan teman kulit kita. Gitu. Selanjutnya aku akan bertanya nih Dok Zainal mengenai kok bertanya Zainal. Zainal pasti punya hobi dong. Ya, aku pengen tahu nih gimana sih hobi apa yang Zainal suka sih dan gimana sih caranya supaya Zainal bisa terlibat langsung dalam hal yang Zainal lakukan. Kalau hobi aku dari sebenarnya hobi aku tuh aku baru nemuin waktu SMP sih SMP setelah kelas 3 itu SMA ya berarti ya SMA setelah kelas 1 SMA aku suka ini suka nulis jadi hobi aku tuh nulis. Nah, gimana? Jadi aku nulisnya di Word. Nah, aku nulis pakai Word. Jadi di Word itu ada namanya skill manager yang bisa bantu buat nulis dan bacain tulisan-tulisan aku di Jadi Zainal memanfaatkan teknologi banget untuk mendukung apa yang Zainal sukai. Betul. Keren banget. Jadi benar-benar teknologi sekarang udah maju banget yang bisa sekarang teman-teman disabilitas pun bisa menggunakannya. Oke, mau tanya, maaf ya Kak Zainal, hambatannya dari kalau aku mulai tidak berkat itu dari umur 14 tahun. Ya, jadi sedikit cerita waktu 14 tahun itu sebelum 14 tahun itu aku sekolah di reguler biasa dari SD kelas 1 sampai kelas 6.
lalu terus aku pindah ke SMA, SMP. SMP itu kelas 1, terus pas waktu mau naik kelas 2 gitu tiba-tiba kayak apa ya, kayak ngalamin gejala pusing, terus juga kayak matanya tuh berkunang-kunang gitu. Nah, waktu itu dibawa ke dokter. Dibawa ke dokter, kata dokter ini ngalamin apa ya, kelainan saraf gitu katanya gitu, dan nggak bisa dioperasi. Dan dari situ aku mulai menjalani kehidupan sebagai penyandang disabilitas. Oke, berarti kalau kalian ini udah dewasa berarti ini ya. Iya. Berarti perlu adaptasi yang baru dong untuk dan kehidupan sehari-hari. Betul. Seperti cara bekerja. Nah, kita mau tahu banget nih gimana cara kalian beradaptasi tentang cara belajar ada yang baru setelah mengalami memang kayak kalian. Tentu saja adaptasi itu apa ya, butuh waktu ya gitu ya, butuh proses. Apalagi kan yang tadinya bisa melihat terus tiba-tiba nggak bisa melihat gitu kan, kayak butuh proses yang lumayan lama, sampai akhirnya di proses itu aku apa ya, bisa belajar. Waktu itu aku kan keluar dari sekolah aku yang lama tuh ya, SMP. Nah, aku dipertemukan dengan sekolahku di SKH di Tangerang Selatan. Nah, itu di SKH itu aku diajarin tuh yang namanya tulisan braille, juga komputer bicara, yang mana itu bisa membantu aku dalam belajar gitu. Dan emang awalnya aku nggak bisa braille sama sekali dari nol gitu. Sampai akhirnya di situ aku diajarkan braille sama guru-guru aku. Ya, keren banget ya bisa saya cepat itu atau lama ya? Kalau penyesuaiannya setahun lebih. Nah, tapi kalau ya, kalau belajar berarnya kurang lebih 3 tahun, 3 bulan, 3 bulan. Gitu ya. Susah gak sih Kak? Karena gimana ya, aku tuh kenapa bisa cepet gitu, karena memang mau gak mau gitu, karena kalau nggak bisa baca kan nggak bisa baca tulis gitu ya, jadi kayak the art of mepet gitu. Hebat sekali ya kalau Indonesia nyata guys. Meskipun kehilangan dan kan usia beberapa tahun kadang tidak. Nah, kalau misalnya nih Katena Allah lagi buat Katena apa sih yang pertama kali kemarin buat sama Kalau Allah ngizinin aku ya, kalau Allah ngizinin aku buat bisa ngeliat lagi, jujur aku pengen banget sama yang melihat tuh, tentu aja orang tua aku lagi gitu kan, karena memang dari kecil aku mungkin udah sering ngeliat waktu masih bisa melihat gitu kan. Nah, tapi pas lihat ngeliat lagi kan, kalau dilatih waktu lihat lagi, aku pengen ngeliat kedua orang tua aku lagi gitu ya, karena jujur mereka lah yang support aku banget gitu. Bahkan waktu aku pertama kalinya mengalami hambatan kan, waktu yang apa ya, support aku kayak usahain nih biar aku tuh sembuh, tapi ya memang kalau Allah nah kondisi seperti ini jadi ya Kak Jeno ini dua yang cerita dan masih bonus lingkungan apa yang ya istilahnya kali jadi alafin dari orang Jepang. kalau untuk di lingkungan sekitar, aku sih berharap bahwa teman-teman yang lain ya bisa aware gitu kalau di lingkungan sekitar gitu, kan bisa yang lain gitu. Jadi sedikit cerita tentang itu dari kampus ke rumah tuh ini naik kereta. Nah, itu ada penyandang disabilitas juga, dan dia tuh emang apa ya, nggak pakai tongkat gitu kan. Kalau penyandang disabilitas kan orang pakai tongkat ya, intinya karena tongkat itu pakai. Nah, itu nggak pakai tongkat, dan orang-orang tuh kayak nggak notice sama dia gitu. Jadi kayak diabaikan gitu, padahal orang itu kayak bingungan gitu. Dan dari situ aku sih berharapnya
orang-orang nggak jadi lebih aware lagi gitu, kayak bisa melihat nih apa apa sih yang orang lain butuhkan gitu. Kalau kan teman-teman yang seperti sini, eh, kalau kita sering ini ya naik transportasi ini tuh sering ketemu gitu. Dan aku sih berharapnya dari segi fasilitas juga banyak nih yang lebih apa ya membantu lagi, kayak guiding block itu kan buat disabilitas itu raba jalan. Nah, itu sih aku berharapnya nggak ada tuh, nggak ada lagi pedagang ataupun apapun itu yang menghalangi dari block itu, karena bahaya banget kan kalau dia dulu ada di depan gitu kan, kalau sudah ada lewat udah. Jadi dari segi fasilitas dan segi orang-orang ini kita jadi harus lebih lihat lagi sih. Tapi emang harapannya untuk apa teman-teman yang awas ya, lebih pelan saya pun juga untuk mempercepat juga lebih aware dengan masyarakatnya yang memiliki disabilitas untuk para pedagang mungkin bisa kasih atau memberi kesempatan sendiri untuk para pedagang ya. Jadi teman-teman yang netra bisa dengan secara aman sama kayak kita yang mau. Terus kita balik lagi katanya sama kayak tanya lagi nih kalian. Oke, untuk ya kan ada tuh kalau pemintanya baru pakai kalau kalian jadi lebih nyaman pakai kalau pakai apa juga aku gimana. jika Penny lebih jadi nyaman pakai alat enggak. Oke, sekarang dia sedang tidak pakai karena alat itu dari usahanya dan juga harganya mahal ya. Jadi untuk sementara tidak pakai duluan. Lalu aku mau nanya tuh ya, mulai kamu hal yang gak bisa kamu lakuin padahal tuh kamu pengen banget lakuin gitu. Dia ini tuh pengen banget dengerin musik nih, dia pengen berangkat, namun karena terhambat itu bukan berarti dia nggak bisa menikmati musik ya teman-teman, tapi dia biasanya pakai gitaran, jadi dia bahkan kita di dada nih yang kayak misalnya orang ya kalau tarik tuh ada betul gimana, jadi kan dia bisa pakai itu juga, ada juga dia tuh biasanya dengan juru bahasa. Nah, bagaimana kemudian dia kalian punya apa sih masa depan pesan untuk rencana kalian ya sebagai aku sebagai anak awas dan saya dari Indonesia lebih inklusif lagi gitu, dia bisa masyarakatnya itu lebih bisa berbagi lagi gitu ya, kayak kita juga banget tabungannya gitu, karena bisa dari situ banget kalau namanya perhatian lalu karena menurut aku itu juga jadi kan harus kami yang membantu mengatur di situlah teman-teman jadi bisa saling itu, dan juga aku berharap bahwa kedepannya makin banyak lagi nih teman-teman yang menyediakan
bantuan layanan jadi kita sangat memahami dalam perkotaan tapi bisa menyebar rata ke seluruh Indonesia. Nah, kita udah mendengar nih, kita udah tahu harapan dan pesan Plena kementerian masyarakat, dan juga pemerintah ya tentunya ya. Nah, semoga harapan-harapan Natria dan Plena bisa terwujud Bisa diterima oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah ya. Oke, mungkin podcastnya sudah cukup ya Kak, untuk batasan waktu juga. Banyak, terima kasih. Plena Kanjate untuk meluangkan waktunya bisa ya kita wawancara ya. Oke, makasih juga ya Kak. Ya, Jadi partner. Mungkin kita ya. terima kasih.